menjelaskan tentang landasan berpikir dan wawasan Nusantara, yang dimana landasan berpikir dan wawasan Nusantara adalah dasar-dasar pemikiran yang menjadi pijakan dalam merumuskan, memahami, dan menerapkan konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan keberagaman bangsa demi persatuan dan kesatuan nasional. Berikut adalah 4 landasan berpikir wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan falsafah atau filosofis Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber nilai, etika, dan moral dalam mewujudkan kesatuan bangsa. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong menjadi acuan dalam membangun kebersamaan dan keberagaman. Dan yang kedua ada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan legitimasi hukum atas kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 25A, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Dan yang ketiga itu ada landasan visional atau wawasan ke depan, cita-cita nasional, berlandaskan pada tujuan negara seperti tercantumnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, di mana visi nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera secara merata. Dan yang keempat itu landasan kultural dan sosial historis, mengacu pada kenyataan sejarah, budaya, dan geografi Indonesia yang beragam namun tetap satu. Warisan nilai-nilai leluhur seperti musyawarah, toleransi, dan kesatuan dalam keberagaman menjadi inspirasi utama. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana landasan berpikir wawasan Nusantara mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita nasional, dan kenyataan sosial budaya bangsa Indonesia yang semuanya diarahkan untuk menjaga persatuan, keutuhan wilayah, dan keberagaman dalam kesatuan. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai wawasan pembangunan, wawasan Nusantara menjadi pedoman agar pembangunan di seluruh wilayah Indonesia bisa merata, adil, dan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Yang kedua, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Jadi, dasar untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mencegah perpecahan, dan melindungi negara dari ancaman luar maupun dalam. Yang ketiga, sebagai wawasan wilayah, menjadi panduan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan di setiap daerah agar tidak merugikan wilayah lain. Selanjutnya, peran wawasan Nusantara, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan, mengingatkan bahwa kita semua walaupun berbeda suku, agama, dan budaya tetap satu bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong masyarakat agar tetap setia kepada negara dan ikut menjaga batasan-batasan wilayah Indonesia. Yang ketiga, menghargai perbedaan, mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan agama, bahasa, adat, dan budaya. Nomor 4, menumbuhkan semangat cinta tanah air, memupuk rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang besar dan kaya dan keindahan alam semesta dan budayanya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan yang kedua, menjamin keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, memperkuat ketahanan nasional agar bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai ancaman. Dan yang selanjutnya itu sikap dan perilaku yang mencerminkan wawasan Nusantara. Yang pertama itu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam pergaulan, berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau asal daerah. Dan yang kedua, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, saling menghormati perbedaan keyakinan.
Dan yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan, membantu tanpa pilih-pilih. Yang keempat, cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia, mengikuti upacara bendera menggunakan produk dalam negeri. Dan yang kelima itu, mematuhi aturan dan hukuman yang berlaku di Indonesia, tidak melakukan tindakan yang merugikan bangsa dan negara. Baik, dapat kita simpulkan, Wawasan Nusantara bertujuan menjaga keutuhan NKRI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sikap yang mencerminkannya adalah menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Cukup sekian dari